Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Ilham Tahir, SE, MM, salah satu dosen tetap BPK Wilayah 9 pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan metode DEI atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja terdakwa perguruan tinggi atau DPT UKT PP dalam unsur pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Adalah mata kuliah yang membahas penggunaan sumber daya manusia secara efektif, efisien, untuk mencapai tujuan organisasi. Maka mata kuliah ini akan mengkaji berbagai aspek MSDM, mulai dari perencanaan, perekrutan, pelatihan, pengembangan, kompensasi benefit, hingga hubungan industrial, teori dan praktik SDM dalam konteks organisasi modern, termasuk tantangan dan peluang di era globalisasi. Fokus pada mata kuliah ini adalah mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang peran SDM dalam pencapaian kinerja organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah mata kuliah wajib pada semester 2 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo. Kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan memiliki bobot 3 SKS. Tentu kemampuan yang diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan prinsip dasar manajemen sumber daya manusia, menganalisis berbagai isu dan tantangan pengelolaan sumber daya manusia, menerapkan berbagai teknik dan strategi MSDM dalam konteks organisasi, mengembangkan kemampuan atau memecahkan masalah, problem solving, dan pengambilan keputusan dalam bidang MSDM. Tentu yang tidak kalah penting adalah berkomunikasi secara efektif terkait dengan isu MSDM. Capaian pembelajaran lulusan program studi manajemen sumber daya manusia adalah agar mengacu pada LKS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, di mana memiliki status unggul, sehingga mahasiswa mampu mewujudkan sikap dan bertanggung jawab di bidang keahlian secara mandiri, mengkaji, mengimplementasikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah dan tata cara etika ilmiah. Capaian pembelajaran atau CTNK melalui tahapan perkuliahan sebanyak 16 kali, di mana 2 kali adalah ujian semester dan ujian akhir semester. Untuk pertemuan pertama dan kedua itu adalah pengantar MSDM, perencanaan sumber daya manusia, yang di dalamnya ada peramalan kebutuhan SDM, perencanaan sumber daya manusia. Minggu 3 dan 4 perekrutan dan seleksi membahas tentang sumber rekrutmen, proses seleksi, metode seleksi. Minggu 5 dan 6 adalah pelatihan dan pengembangan. Di dalamnya mengkaji tentang analisis kebutuhan pelatihan, metode pelatihan, evaluasi pelatihan. Selanjutnya kita lakukan ujian tengah semester. Kemudian minggu 7 dan 8 kompensasi dan benefit, di mana di dalamnya membahas tentang sistem pengkajian, insentif, benefit karyawan.
Minggu 9-10 penilaian kinerja, membahas tentang penilaian kinerja, metode penilaian kinerja, dan pengelolaan kinerja. Minggu 12-13 adalah hubungan industrial, membahas tentang perundingan kerja, penyelesaian perizinan kerja, serikat pekerja. Minggu 13-14 manajemen perubahan dalam sumber daya manusia, mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi strategi manajemen perubahan. Kemudian minggu ke-15 adalah etika hubungan ketenagakerjaan, di mana kita akan membahas tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, etika profesi sumber daya manusia. 16 adalah ujian akhir semester. Dari pembahasan yang saya jelaskan di atas, tentu perlu saya lakukan atau mendeskripsikan mata kuliah secara singkat. Mata kuliah ini memperkenalkan mahasiswa pada prinsipnya adalah dasar dan teknik manajemen sumber manusia. Materi ini akan memberikan pandangan praktis yang mengintegrasikan kontribusi ilmu, perilaku dengan aspek teknis, menerapkan fungsi SDM di dunia nyata. Mahasiswa diperkenalkan dengan pengelolaan tenaga kerja, organisasi melalui desain dan implementasi kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang efektif. Tadi telah diuraikan, maka saya akan memberikan pokok pembahasan dari bab 1, itu membahas tentang MSDM sebagai bab pendahuluan. Bab kedua adalah strategi dan analisis SDM. Bab ketiga analisis dan perancangan jabatan. Bab 4 perencanaan dan perekrutan SDM. Bab 5 seleksi SDM. Bab ke-6 adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Bab 8 pengelolaan penilaian kinerja. 9 manajemen karir. 10 perancangan sistem etika. 11 etika hak disiplin SDM. 12 hubungan ketenagakerjaan. Kemudian bab 13 keselamatan kerja, kesehatan kerja atau K3. Bab 15 adalah manajemen SDM global, dan terakhir pembahasan kasus MSDM yang secara komprehensif, dan kita masuk ujian akhir. Tentu dari aspek penilaian ini kita akan memberikan kehadiran 20% adalah nilai kehadiran, 20% adalah tugas dan keaktifan di dalam kelas yang kita bisa harapkan adalah diskusi, 25% adalah ujian tengah semester, 35% adalah ujian akhir semester. Demikian pemaparan singkat ini terkait dengan mata kuliah yang saya ajarkan semester ini. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran di dalam kelas yang saya ampu. Demikian, dan akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita kumpul untuk kuliah dengan kuliah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia itu wajib untuk anak siswa dan kalian dari proses sumber daya manusia ini untuk harus paham dan mengetahui materi yang akan kita berikan. Untuk itu, sebelum kita kuliah, kita perlu berkontrak, ya, berapa kehadiran, berapa tugas, bagaimana ujian tengah dan ujian akhir. Selanjutnya, pada kuliah ini tentu ada interaksi dari kalian, bertanya, pula kalian harus dijawab. Baiklah, Anda ketahui bahwa mata kuliah ini ada namanya
skripsi mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Ya, manajemen sumber daya manusia ini adalah mata kuliah yang membahas tentang sumber daya manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, mata kuliah ini akan mengkaji berbagai aspek MSDM mulai dari perencanaan. Ya, ini harus Anda ketahui perekrutan dari teori dan praktek MSDM dalam konteks organisasi modern. Ya, termasuk tantangan peluang di era globalisasi. Fokus utama adalah mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang peran strategi MSDM dalam pencapaian kinerja. Ya, seterusnya. Kemampuan yang diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu ini ya, memahami konsep dan prinsip dalam manajemen sumber daya manusia. Ini menganalisis berbagai isu dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia, menerapkan berbagai teknik dan strategi MSDM dalam konteks organisasi, mengembangkan kemampuan atau memecahkan masalah biasa disebut dengan problem solving dan pengambilan keputusan dalam bidang MSDM. Jadi perencanaan, ya, ini kemudian perekrutan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan benefit kerja, kinerja dan penilaian kinerja, hubungan industrial, manajemen perubahan dalam SDM, etika dan hukum ketenagakerjaan, kemudian manajemen di era digital. Ini yang sangat penting, ini manajemen di era digital. Ya, yang tadi. Ya, kalau kemarin itu dari kita sudah lakukan, sekarang kita mau belajar secara face to face pada hari ini. Kemudian metode pembelajaran itu selama tentu hari ini diskusi. Jadi nanti ada kita lakukan diskusi seperti apa manajemen sumber daya manusia. Kemudian studi kasus, Anda harus cari studi kasus tentang manajemen sumber daya manusia. Kemudian kita harapkan membentuk satu kelompok atau 3 kelompok. Di dalam sistem pelajaran mata kuliah ini ada indikator yang indikator. Kemudian kita semester itu 30%. Ya, ujian akhir 30, kemudian tugas dan itu 20, serta partisipasi atau diskusi di dalam kelas itu 20%. Ini kita menangkap di minggu 3, 4 dan seterusnya. Hingga pada minggu 15 itu etika dan hubungan ketenagakerjaan, dan itu yang harus kita beri di dalam pembelajaran. Sekarang kita lihat pernyataan atau detail yang dirumuskan berdasarkan ranah kognitif, efektif dan psikomotorik. Berikut contohnya. Ya, psikomotorik setelah berbagai kognitif, mahasiswa mampu melaksanakan proses kinerja karyawan dan seterusnya. Ya. Ini pernyataan sikap, capaian pembelajaran pada kuliah dan subjek sertifikat yang kaidah ABD dan seterusnya. Ya. Sertifikat merupakan capaian pembelajaran yang dibuat sedangkan subjek merupakan perjalanan lebih spesifik. Contohnya, ya, sertifikat masih mampu menerapkan. Subjek adalah sertifikat untuk mahasiswa mampu menjelaskan. Jadi beda menerapkan, beda menjelaskan dan seterusnya. Ya. Indikatornya mahasiswa mampu membuat. Ya, ini indikatornya. Ya, tentu untuk zaman now, ya, yang mana pembelajaran zaman sekarang ini adalah sinkronus learning. Proses ke mahasiswa meskipun secara daring. Ini perlu kita lakukan beberapa minggu lalu. Kemudian ada ruangan kelas tertutup, ya, kemudian ada ruangan terbuka.
Ya, jadi untuk tatap muka, juga memberikan kesempatan interaksi. Kemudian ruangan virtual tatap muka. Iya Pak. Ya. Oke. Terima kasih untuk itu. Sebelum saya akhir mata kuliah ini, tentu kita mau tanya jawab. Saya persilakan 5 orang untuk memberikan pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan mengajukan pertanyaan pada perkuliahan pada hari ini tentang materi sumber daya manusia. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara kita mengukur strategi SDM dalam sebuah organisasi? Jadi seperti apa? Coba diulangi bagaimana cara mengukur SDM di dalam sebuah organisasi. Coba bisa jawab? Ya, silakan Baru. Terima kasih atas kesempatannya mengenai mata kuliah hari ini mengenai SDM atau manajemen sumber daya manusia. Pertanyaan tadi dari saudari Ina ya, mengenai bagaimana cara mengukur strategi dalam sebuah organisasi. Ya, kalau menurut saya bagaimana cara mengukur itu perlu juga diukur dari sebuah kebijakan dan praktik sebuah organisasi itu. Apakah memang dari kebijakan dan praktik sebuah yang telah diukur itu apakah sudah memenuhi sebuah tujuan organisasi. Nah, perlu juga diketahui bagaimana strategi itu tersebut. Apakah memang strateginya tersusun mengenai bagaimana mengembangkan sebuah SDM di organisasi tersebut. Perlu juga diukur dari susunannya. Apakah memang melalui perekrutannya itu sudah melalui kebijakan ataukah sudah melalui pelatihan, dan juga bagaimana pengembangan SDM dalam strategi tersebut. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bagaimana pembinanya ke depan. Itu diberikan apel kepada bertanya dengan menjawab. Selanjutnya, kamu ya? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, bagaimana cara mengembangkan SDM dalam sebuah perusahaan? Itu saja. Ya, jadi bagaimana caranya mengembangkan SDM dalam perusahaan? Ada yang bisa jawab? Ya, Siti Nurfadila, di mana pertanyaannya adalah bagaimana mengelola SDM dalam sebuah perusahaan. Jadi dalam mengelola sebuah SDM itu ada beberapa langkah. Yang pertama, perencanaan. Ya, mungkin kita melakukan sebuah kegiatan tanpa adanya sebuah perencanaan. Setelah perencanaan itu matang dan sudah jadi, langkah selanjutnya kita melakukan namanya rekrutmen atau semacam rekrutmen, di mana kita mencari SDM itu sendiri. Setelah rekrutmen ada namanya pelatihan. Yang mungkin kan kita merekrut SDM tapi tidak melatihnya. Apa kita lakukan dalam kita harus melakukan namanya pelatihan. Setelah melakukan pelatihan ada namanya kompensasi dan penghargaan. Ya. Tidak mungkin juga kita memperkerjakan orang tanpa memberikan imbalan balik. Setelah ada kompensasi ada namanya pengembangan. Dari sekian banyak SDM yang ada di sebuah perusahaan itu, pasti ada beberapa yang memiliki talenta-talenta yang lebih dari SDM yang lainnya. Nah, orang yang memiliki talenta ini kita akan mengembangkannya untuk kemajuan perusahaan yang ke masa yang akan datang. Itu tadi beberapa langkah-langkah dalam mengelola SDM dalam sebuah perusahaan. Ya, oke, baik sekali dari jawaban. Itu kita berikan apel dan bertanya mungkin dijawab. Pertanyaan ketiga, ya, pertanyaan ketiga tentang Pertanyaan saya itu bagaimana cara melakukan coba diulang bagaimana caranya melakukan evaluasi kinerja karyawan
secara dan efektif. Ya, siapa bisa menjawab? Baik, perkenalkan nama saya Siska Laura. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang yaitu tentang evaluasi kinerja karyawan yang efektif dilakukan dengan apa. Yang pertama itu kita harus menetapkan tujuan dan metode. Karena tanpa tujuan kita tidak bakalan mengetahui tentang apa tujuan objek cara kerja yang efektif itu. Dan kita harus melakukan metode penelitiannya juga. Karena tanpa kita tahu metodenya kita tidak bisa melakukan kinerja itu. Dan kita harus mengukur kinerja berdasarkan data nyata, lakukan pertemuan langsung untuk memberikan umpan balik secara formal. Karena tanpa kita pertemuan kita tidak tahu apa tujuan dan metode itu. Mungkin itu saja sekian dari saya. Ya, oke, kita berikan amplop. Ya, karena waktu sangat terbatas, satu lagi pertanyaan saya harap untuk berpartisipasi. Satu lagi. Oh ya, silakan. Baik, saya ingin bertanya, Ya, apa saja coba kira-kira apa saja? tantangan yang dihadapi dalam mengelola SDM di era digital? Iya, tantangan SDM di era digital. Ini yang banyak memberikan persoalan. Silakan. Ya, jangan tahu. Silakan. Ya, jadi langsung saja perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Coba saudara, berdiri ya. Ya. Rehan. Pertanyaan itu tantangan bagaimana mengelola SDM di era sekarang yang dimana kita melihat ya era sekarang itu banyak menggunakan digital. Bagi saya tantangannya yang pertama itu perbedaan keterampilan digital atau bisa dibilang kesenjangan keterampilan digital. Memang dalam satu perusahaan itu memang banyak orang yang memiliki keterampilan digital, tapi jenis perbedaan di antara mereka itu pastikan ada. Maka dari itu mungkin itu menjadi salah satu tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh orang-orang yang melakukan sebuah perekrutan pada sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua itu teknologi zaman sekarang. Memang dalam bisa kita lihat banyak orang yang menggunakan teknologi, tapi cara menggunakan teknologi itu berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya itu data dan privasi, mungkin ini yang paling bisa kita wanti-wanti dalam sebuah perusahaan. Dalam misalkan kita mengupload data dari anggota atau karyawan lain, ya pastikan kita berpikir atau privasi mereka ini terbobol keluar. Maka dari itu ini salah satu tantangan bagi anak-anak muda sekarang yang ingin melakukan sebuah pengelolaan SDM dalam sebuah perusahaan. Ya mungkin itu saja, sekian. Oke, kita berikan amplop. Dari seluruh pertanyaan ini ada 10 contoh inovasi sumber daya manusia yang sukses tentang orientasi digital, ya, mengacu pada penggunaan digital untuk meningkatkan kinerja karyawan. Ya. Kemudian itu alat rekrutmen berbasis AI. Dan sekarang itu penggunaan AI juga sangat dibutuhkan. Kemudian ini ada 10, bisa nanti dilihat sampai dengan alat mendengar karyawan. Ya. Ini 10 tokoh inspiratif Indonesia yang punya prestasi mendunia. Ada Aryo Anindito. Ya. Kemudian ada Novelia. Kemudian ada Pierre Coquin dan Christian Lee. Ini orang-orang sumber daya manusia yang mendunia. Ya. Kemudian karena sumber daya manusia itu perlu talenta, seperti yang dikatakan tadi kawanmu, maka inovasi itu juga perlu. Ini ada inovasi karya anak bangsa yang mendunia. Ada namanya metode Habibi, ada namanya komponen GRPI, kemudian ada namanya radar 3 dimensi, kemudian drone terapi kanker dan seterusnya. Bahkan hari ini anak bangsa kita Indonesia ini ada orang Papua yang mampu membuat
Rudal. Ya, sudah pernah lihat di TV? Ya, siapa yang pernah lihat? Dengar, ada tangannya. Anak Papua yang membuat rudal. Kamu Tidak pernah Pak. pernah lihat? Coba dengar dulu, ya. Kemudian ini tokoh idola Indonesia. Ada Pak Soeharto, ada Muhammad Hatta, ada Ahmad Dahlan. Ya, siapa yang kenal Ahmad Dahlan? Siapa dia? Ya, tokoh. Ya, tokoh pendiri Muhammadiyah. Kemudian ada Pak Susilo Bambang, Yusuf Kalla, Abdul Rahman, Dedi Habibie, kemudian Raden Ajeng Kartini dan Jenderal Sudirman. Ini 10 tokoh pemuda. Ya, nanti kalian bisa lihat. Saya harap pada peningkatan sumber daya manusia yang ada di dalam kelas ini bisa mengikuti jejak-jejak langkah yang ada di dalam alat peraga ini agar memunculkan inovasi yang betul-betul bisa mendunia. Ya, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampus berdampak. SDM unggul. UM Palopo.